Itu dana stimulan ya. Sebenarnya begini, kita punya data seharusnya 47.000 lebih. Karena persoalan kemarin itu, kembali lagi saudaranya Nawab, Presley Tampu Bolon. Ini mengacaukan data. Seharusnya data 55.000 itu sumbernya itu awalnya masih di tenda-tenda orang di data. Semua dinas-dinas OPD ini saya perintahkan mendata di tenda-tenda. Tetapi ada warga ya, yang badat, ada warga yang tidak tinggal di tenda, tinggal sama keluarganya. Ada mbak sewa rumah. Ini tugasnya lurah kan dan camat untuk mencari orang itu. Maka terkumpul data 55.000 lebih. Rusak berat 11.000 lebih. Rusak sedang 15.000 lebih. Rusak ringan 21.000 lebih. Yang dinyatakan hilang, istilah hilang kita pakai, itu rumah-rumah yang di dalam zona merah itu 7.000. Data terakhir 7.000 lebih karena waktu itu di Patahan belum didata. Data ini Bapeda serahkan kepada BPBD. Presley Tampu Bolon. Saya perintahkan juga segera data itu sampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Untuk apa? Segera cari NIK-NOK-nya. Secara bersamaan data itu sampaikan ke lurah untuk mencari bukti kepemilikan lahannya. Kan begitu dulu itu. Ternyata sampai subuh Nawab Presley Tampu Bolon dia bikin pendataan ulang. Makanya terjadi data itu ada orang Petobo hari Pantoloan. Ini terjadi dulu kan? Nah, saya tidak tahu ini. Rupanya dia mendata ulang. Saya tanda tangan ini sudah. Dikirimlah karena dananya sudah mau diluncurkan. Dana stimulan ini. Kirim ke Jakarta. Di sana diverifikasi hanya 38.805 diverifikasi di sana. Diundang saya ke sana. Saya lihat data, kenapa 38.805 Pres? Kenapa begitu? Harusnya 40. Ini kan mana dia punya SK? Mana SK gubernur? Ini SK gubernur, ini SK wali kota, sama datanya. Kenapa itu cuma itu? Ternyata rumah rusak berat ini dia kasih keluar untuk menjadi rumah yang hilang. Diambil di situ data. Tidak boleh, kalau ini data sendiri ini saya bilang. Ini data tersendiri. 11.000 lebih rumah rusak berat, 15.000 lebih rumah rusak ringan, 21.000 lebih rumah rusak ringan, sedang 15.000. Ini kan data ini 7.000 lebih. Kenapa kau ambil dari sini? Dia potong-potong semua ini, rusak berat dia potong, dia pecah. Jadinya cuma 4.000 rumah rusak berat, padahal 11.000 lebih. Yang masuk dalam data ini yang 38.000. Ya. Tinggal di hotel, saya kira bombakung kalah. Tak sadar begini dia, makanya betul. Tahu kan? Itu saya kak. Pulang kemari kita ini itulah kita urus 1 bulan ya, lurah ya, sampai meninggal dia punya staf. Sampai subuh orang. Ini pampang rikauran agak doang. Kan begitu. Ketika 1 bulan kerja, maka terjadi 3 data. Data 38.000 ini sudah ada uangnya. Kemudian sisa dari 38.000 tadi 47 ada 8.000 lebih. Saya tanya, kenapa ada 15.000 lagi? Ternyata 15.000 ini orang yang baru kembali ke Palu. Yang sampai subuh tinggal di Pura Haurnya Tanah Ruru, baku telepon, Putih Budi mau baik, sudah baik nih Palu, kembali udah.
Mereka sangka Palu tidak bisa lagi dibangun semacam ini. Akhirnya pulang kembali ulang semua. Itu baru didata. Bukan cuma rumahnya didata, jadupnya lagi 25.000 jiwa lagi. Ini yang kita usul lagi Jakarta. Ini menjadi kewenangan pusat, bukan menjadi kewenangan daerah. Tetapi kita terus dituntut. Ya, termasuk itu dana santunan duka. Kita sudah usul semua. Karena kewenangannya di pusat. Nah, sekarang 38.805 ini itu sampai bulan Juni harus selesai semua. Tetapi ada yang mengatakan wali kota tahan-tahan supaya bunganya wali kota ambil. Mata gara untuk tolong. Ini dana bantuan lirik ngana. Ini dana Pak. Dana itu 789 miliar lebih itu ini dalam bentuk hibah masuk di dalam APBD kita. Kalau ini bunga bisa saya ambil, berarti APBD kita itu 1,3 triliun. Ini tiap tahun bisa sampai bunganya, makanya kan toh. Kan begitu. Kalau itu bisa saya ambil bunganya itu karena dia masuk dalam batang tubuh APBD. Dari APBD ini keluar untuk menjadi stimulan ini namanya bansos. Ketika dia namanya bansos, maka ada peraturan menteri ya tentang bansos itu. Nah, bansos ini harus menggunakan RAP, harus menggunakan proposal. Ketika saya melihat awal bulan Maret sudah ini data itu baru belum sampai 5.000 dicairkan stimulan ini, belum sampai 5.000 rumah. Maka bulan Maret itu suasana di Jakarta sudah pandemik COVID-19. Maka saya panggillah Ibu Irma, kepala keuangan itu, tidak mau datang. Saya suruh biar kepala bidangmu saja, Suraji. Tidak mau juga Suraji. Apalagi Pak Singgi. Tidak mau datang. Saya minta Isa saya temani saya. Tidak mau. Akhirnya Arfan saya panggil. Arfan datang. Maka sama-sama Arfan saya menghadap Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Dalam Negeri. Saya minta di sana dihapuskan saja itu RAP. Karena RAP yang membuat lama ini, menyusun ini. Alasan saya meminta agar supaya dihilangkan RAP sudah ini. Karena apa? Sudah ada hasil asesmen dari Kementerian PUPR yang ditugaskan ke Dinas PU. Di sana ada penilaian rumah. Oh, rumah rusak berat. Sudah ada di sana. 11.000 lebih. Rumah rusak sedang. 15.000 lebih. Rumah rusak ringan 21.000 lebih. Ini sudah ditetapkan statusnya. Rumah ini rusak ringan, rusak berat. Sudah. Uangnya juga sudah ditetapkan. 50.000, 50 juta uang rusak berat. 25 juta uang rusak sedang. 10 juta sudah tetap. Ini sudah RAP. Maka disetujui lah oleh Dirjen pada saat itu. Dirjen Perimbangan Keuangan. Inilah yang kita kembalikan kemari, terapkan. Tidak usah pakai RAP. Ya, ini kayak melejit ini. Tetapi saya melihat situasi ini tidak mungkin tidak lewat bulan Juni. Karena kalau lewat bulan Juni, maka beban biaya operasional harus ditanggung oleh pemerintah kota. Ini yang bikin susah saya. Baru ada yang bilang saya tahan-tahan itu uang. Kita mau cepat ini. Didapat di bawah lagi. Terjadi perbedaan lagi di bawah. Kenapa? Data awal kami ini rusak sedang. Kenapa rusak ringan sekarang? Nah, ini harus dijelaskan ke masyarakat. Lurah, siapapun orang itu tidak punya hak untuk mengasesmen. Ya, tidak ada. Asesmen itu hanya satu kali. Tidak 2 kali asesmen. Ya, kalau ada yang ditemukan di tengah-tengah masyarakat itu. Kenapa pertama kami ditetapkan rusak sedang? Sekarang rusak ringan. Naik lagi rusak sedang. Asesmen dari mana? Gini gitu. Tidak ada
Tidak ada asesmen 2 kali hanya 1 kali. Sekarang data kita berdasarkan asesmen. Saya sudah perintahkan BPPD berdasarkan asesmen. Tidak ada. Nah, ternyata data asesmen ini tidak cocok dengan data 38.000. Ada perbedaan data ini. Oke, tinggalkan 38.000. Karena 38.000 sudah jelas rusak berat, rusak, tapi tidak cocok dengan data ini. Ini kembali lagi manusia yang terjadi. Tetapi saya minta BPPD sesuaikan semua. Kita punya dasar asesmen. Lari dari asesmen itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan dana. Salah kita. Kembali ke asesmen. Karena asesmen itu bisa pertanggungjawabkan. Siapa punya asesmen? Itu ahli-ahli semua. Kan gitu. Di tengah masyarakat juga ini doma rau kami lurah. Karena ada juga, kenapa lurah bilang dulu kami rusak berat? Kenapa rusak ringan sekarang? Saya bilang, nu apa lurah itu? Ahlian apa? Nah ini yang terjadi tuh. Ini perdebatan di bawah ini bikin lambat juga. Ini terjadi perdebatan. Lambat juga. Nah, tadi kita rapat mengenai zona merah. Ya, itu sudah oke, sepakat kita ya. Saya juga mau minta memang ini sebelah kiri jalan Malonda itu sudahlah kasih hijau. Ini saja yang di pinggir pantai ini tidak boleh lagi. Kemarin sudah saya bilang bayarkan semua sudah setuju. Tadi ada dari PU ya, balai jalan, kemudian ada dari provinsi, tata ruang provinsi, saya pula sudah bayarkan saja. Pakai pusing-pusing gitu. Artinya begini, saya mau cepat ini dana ini, jangan lagi lambat. Kalau lambat Pak, biaya operasional itu kita tanggung. Di mana kita mau ambil uang lagi menghadapi pandemi corona ini? Bukan corona ya, COVID. Nah, Pak Lurah begitu kira-kira ya. Apa yang saya bilang ini coba kami cerna, ya. Coba kami cerna, kami sampaikan kepada masyarakat itu.